Quarter Life Crisis Part 2. Halo teman-teman, di sini kita ingin melanjutkan pembahasan tentang Quarter Life Crisis yang memang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi, bagaimana kita untuk bisa keluar dari fase Quarter Life Crisis tersebut dan memilih pilihan yang memang cocok tepat untuk kita lakukan beberapa tahun selanjutnya. Saya ingin sedikit cerita teman-teman, bahwa 7-8 tahun yang lalu saya pun mengalami hal yang sama kurang lebih pada usia 23-25 tahun. Di sana saya juga bingung ingin memilih melanjutkan kuliah S2 atau melanjutkan di bisnis atau berkarir di dunia profesional. Nah, di sana saya coba memilih untuk melanjutkan studi yang memang non formal. Jadi waktu itu pada tahun 2018 saya coba mengikuti namanya itu Stephen Business Youth Camp. Jadi memang kita dibina selama kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun di Stephen Business, Yayasan Stephen, untuk pembinaan karakter, pembinaan mental, dan penempaan jati diri di sana. Nah, di sana salah satu mentor saya menyebutkan bahwa Albert Einstein itu pernah berkata, semua orang itu jenius, semua orang itu pintar. Tetapi kalau kamu menilai seekor ikan dari caranya dia terbang, ikan itu akan tetap menjadi ikan yang bodoh. Apa maksudnya? Seseorang itu dinilai berdasarkan dengan kemampuannya, berdasarkan dengan habitnya dia. Nah, sebenarnya habitnya kita itu di mana? Potensinya kita itu di mana? Untuk kita bisa fokus pada potensi hebat kita. Sedikit cerita, waktu itu diceritakan bahwa di sebuah hutan ada 5 ekor hewan, ada ikan, ada tupai, ada kera, ada burung, dan ada kijang. Nah, di sana dilatih oleh salah satu pelatih hewan yang ada di hutan. Pelatih ini menempa masing-masing hewan itu pada habitatnya masing-masing. Ikan habitatnya adalah di air, burung habitatnya adalah di udara, monyet atau kera habitatnya adalah memanjat pohon, kijang habitatnya adalah berlari. Itulah salah satu pelatihan yang dilakukan oleh si pelatih hewan ini agar hewan-hewan itu punya kemampuan pada potensi dan juga habitatnya masing-masing. Nah, apa korelasinya di sini? Yaitu adalah salah satu mentor saya di Stephen ini memberikan arahan bahwa setiap orang itu punya potensi hebatnya. Namun kita sebelumnya belum tahu apa potensinya, apa habitatnya kita. Nah, di sana mulai tuh dicari tahu berdasarkan karakteristik Stephen-nya masing-masing. Saya adalah seorang feeling introvert. Apa itu feeling? Feel itu adalah feel kata kuncinya, yaitu otak kanan bagian bawah. Pada lapisan otaknya adalah lapisan bagian dalam yang disebut dengan introvert. Nah, itu menjadi sebuah karakteristik genetik yang disebut dengan feeling introvert pada diri saya. Pada yang lain ada fase yang lainnya. Saya cerita hanya pada diri saya. Feeling introvert itu kemampuannya adalah feel kata kuncinya, yaitu kemampuan dalam hal merasakan, kemampuan dalam empati, kemampuan dalam komunikasi, kemampuan dalam membina dan mendidik orang lain. Nah, dari sana saya mulai fokus berbenah, saya mulai introspeksi apakah jati diri saya udah sesuai atau belum. Apakah pembinaan, pelatihan yang saya lakukan sudah sesuai atau belum. Dari situ saya mulai merancang kembali arah hidup dan juga beberapa planning saya ke depannya. Yang itu memang
berdasarkan arahan dari mentor kami di Steven Business. Nah, setelah itu mulailah merancang bahwa untuk karakteristik feeling yang memang bagusnya pada dunia komunitas, organisasi, development, lalu self-development, pengembangan diri, membina orang lain, membangun hubungan kerjasama dengan orang lain, gitu. Nah, dari situ saya mulai fokus teman-teman untuk melakukan pembinaan untuk melatih diri saya untuk menjadi lebih baik. Di sana juga diajarkan bahwa fokus satu hebat. Maksudnya apa fokus satu hebat? Kita itu fokus pada potensi diri kita dan mengasah menjadi lebih baik dan lebih baik. Kenapa? Bahwa untuk menjadi hebat, kita itu perlu menjadi orang yang ahli atau yang spesialis. Nah, untuk menjadi ahli dan spesialis, kita itu butuh jam terbang. Butuh jam terbang itu disebutkan bahwa minimal 10.000 jam terbang. 10.000 jam terbang itu kalau diukur berdasarkan range waktu, itu kurang lebih 3-5 tahun. Nah, disitulah saya mulai membenah diri dan mulai fokus pada potensi diri feeling introvert tersebut. Itu. Apa feeling introvert tadi sudah saya jelaskan. Nah, selanjutnya mulai menata diri untuk menjadi lebih baik pada potensi feeling introvertnya. Nah, kalau teman-teman coba dilihat apa potensi genetiknya teman-teman. Apakah sama di feeling introvert ataukah feeling extrovert? Apakah sensing itu ada sensing introvert, ada sensing extrovert. Thinking ada thinking introvert, ada thinking extrovert. Intuiting ada intuiting introvert, ada intuiting extrovert. Feeling ada feeling introvert, feeling extrovert, dan ada insting. Nah, apa sih tadi ada sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting? Kita akan coba bahas di episode selanjutnya. Stay tune teman-teman.